Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini kita akan merenungkan tentang bisa menjadi percaya harus mendengar. Ya, kemarin kita sama-sama perhatikan isi daripada pemberitaan Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Nah sekarang, saudara-saudara, bisa menjadi percaya, orang harus mendengar berita Injil itu. Ya, nah, kenapa saya perlu menjelaskan hal ini? Karena berangkat dari pengertian-pengertian yang beredar, yang terjadi di sekitar kita tentang bagaimana orang hanya berorientasi kepada perbuatan. Dalam hal itu saya sudah sampaikan di bagian yang sebelumnya, ya, tentang motivasi penginjilan yang lalu, ya, yaitu bahwa seperti yang ditulis dalam Yakobus, ya, di sana disebutkan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Pada hakikatnya adalah mati. Jadi harus ada tindakan, ya, iman tetapi juga disertai dengan perbuatan, ya. Orang hanya berdasar kepada perbuatan saja tidak membuat orang itu menjadi beriman, ya. Tetapi iman yang dianugerahkan kemudian kita harus kerjakan, dan orang mendengar berita itu, maka orang akan menjadi percaya. Nah, saya juga pernah mendengar dan juga ditanya oleh seseorang tentang apa yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Nah, di situ dikatakan bahwa eh, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu ya, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 16. Jadi seolah-olah di situ berkata bahwa jika engkau percaya kepada Tuhan, ya, cukup berdoa sungguh-sungguh, ya, lalu kemudian nanti seisi rumahmu akan menjadi percaya. Padahal secara aplikasi tentu tidak demikian maksudnya. Ya, karena apa? Karena ayat itu adalah ayat yang bersifat nubuatan. Konteksnya kan kita tahu bahwa itu peristiwa ketika Paulus dan Silas dipenjara di Filipi, dan kemudian terjadi fenomena yang luar biasa, ya, gempa bumi yang dahsyat, dan kemudian Paulus dan Silas itu lepas dari penjara, dan kepala penjara itu ketakutan luar biasa, gitu ya. Lalu kemudian hampir mereka putus asa, tetapi Paulus, ya, mengatakan kepada mereka jangan, ya, berbuat sesuatu, ya, terhadap dirinya sendiri, gitu ya, karena Paulus masih ada di situ. Jadi konteksnya itu, ya. Lalu di dalam ayat 30 bagian terakhir di sana dikatakan bagaimana, ya, supaya aku selamat. Nah, maka di ayat 31-nya itu baru dikatakan, ya, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, bahkan engkau dengan seisi rumahmu. Nah, itu adalah suatu perkataan kalimat nubuatan yang disampaikan oleh Paulus. Nah, tetapi jawabannya saudara-saudara itu bukan di situ, ya. Kadang banyak orang hanya comot ayat, ambil ayat itu saja untuk keperluannya, ya, sehingga mereka tidak mau memberitakan Injil. Nah, perhatikan, jawabannya ada di dalam ayat 32. Nah, di dalam ayat 32 di sana dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi saudara-saudara, harus ada pemberitaan firman. Pemberitaan firman diberitakan kepada semua orang yang ada di rumahnya itu. Baru kemudian semuanya menjadi percaya. Jadi selalu harus ada pemberitaan, selalu harus ada penyampaian, ya, dan orang yang mendengar itu menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, jadi soal pemberitaan Injil itu tidak hanya cukup kepada perbuatan, tetapi juga harus perkataan, ya. Kita harus belajar, kita harus sungguh-sungguh berani berjuang. Mungkin kita terbatas, kita tidak memiliki kemampuan sekarang, merasa begitu, tetapi sebetulnya Tuhan pasti memberikan potensi-potensi itu di dalam diri kita. Hanya saja kadang-kadang kita begitu terbelenggu dan kita tidak mau, kita tetap berada di zona nyaman kita, nggak berani berjuang. Saya sudah ingatkan di beberapa episode yang lalu, hati-hati ya,
Karena ketika kita sudah punya potensi diberi Tuhan, tapi kita nggak mau memperkembangkan, untuk hal-hal duniawi kita berani berjuang sedemikian, tetapi untuk hal-hal rohani, kebanyakan orang begitu nggak sulit, nggak mau gitu ya. Nah itu penyakit itu saudara-saudara ya. Jadi kita harus kebalik posisinya. Untuk Tuhan, mari kita berjuang. Kalau kita belum ada kemampuan, mari kita belajar. Nah kenapa? Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Lalu saudara-saudara, peristiwa yang sepadan tentang itu untuk menggambarkan, menjelaskan lebih detail bagaimana orang seisi rumah itu menjadi percaya karena memang harus ada pemberitaan. Kan kita ingat tentang peristiwa Rahab di dalam Yosua pasal yang kedua ayat 9 sampai 24. Itu adalah pertemuan dua pengintai ya dengan Rahab ya. Nah, kita melihat bahwa singkat cerita bahwa ada satu perjanjian gitu ya. Karena Rahab menyelamatkan kedua pengintai itu, lalu Rahab berharap dan meminta supaya dia dan seluruh keluarganya diselamatkan. Pasal 6 ayat 25 itu pertemuan kedua, yaitu terjadinya peperangan di Yeriko dan kehancuran Yeriko terjadi, tetapi kemudian Rahab dan seisi rumahnya itu selamat ya, karena ada tanda tali di daun pintu rumah itu. Nah, saudara-saudara, mereka memang tidak boleh keluar dari rumah itu supaya mereka selamat. Nah, dari pasal 2 ke pasal 6 itu ada satu jeda waktu yang cukup panjang. Karena setelah pengintai kembali, maka ada beberapa waktu di mana mereka juga harus melakukan sunat dan mereka merayakan Paskah di seberang di Sungai Yordan itu. Sebelum Sungai Yordan mereka harus melalui Sungai Yordan. Waktu yang panjang itulah yang digunakan Rahab untuk memberitakan tentang keajaiban Allahnya Israel. Allah Yahweh yang memimpin umat Israel menyeberang Laut Teberau dan mengalahkan raja-raja ya, orang Amori ya, dan sebagainya. Nah, kegentaran itu saudara-saudara menghinggapi mereka terhadap Israel karena Allah Israel yang hidup. Nah, singkat cerita begini saudara. Peristiwa keselamatan yang terjadi terhadap keluarga Rahab itu terjadi karena pemberitaan. Nah saudara, jadi kesimpulannya adalah jelas. Orang bisa menjadi percaya kepada Yesus, mereka harus mendengar. Nah, lalu memang mungkin secara teknis, mungkin kita menemukan ada orang-orang yang menjadi percaya ya karena hal-hal yang mungkin belum pernah mendengar, tapi tiba-tiba dia membaca. Tetapi iman itu akan bertumbuh ketika mereka mendengar berita Injil. Itu yang paling penting. Nah, mengenai ketika ada orang dengan cara-cara khusus mereka menjadi percaya, itu adalah karena kasih karunia Allah dan karena Tuhan memang menentukan mereka dipilih. Tetapi prinsipnya untuk pemberitaan Injil ini harus dikerjakan oleh setiap orang, dan orang itu harus memberitakan Injil dengan perkataannya dan perbuatannya, supaya setiap orang mendengar, dan orang yang mendengar itu akan menjadi percaya. Imannya akan semakin bertumbuh. Kita ingat, iman itu anugerah Tuhan. Iman itu pemberian Allah, dan iman yang seperti ini harus dipertumbuhkan ya oleh pemberitaan-pemberitaan yang kita sampaikan. Pemberitaan, penyampaian berita Injil yang kita sampaikan kepada mereka itu akan memperkuat dan memperdalam iman mereka. Mari kita kerjakan amanat agung Tuhan, beritakan Injil, berjuanglah ya. Dan percayalah sebetulnya sesederhana apapun yang kita mampu sampaikan, yang membuat orang menjadi percaya bukan karena kita, tetapi karena kuasa Roh Kudus dan karena anugerah Tuhan. Tapi tugas kita harus kita lakukan, tugas kita harus kita kerjakan. Kenapa? Ya karena orang bisa menjadi percaya itu karena mereka harus mendengar. Kabarkan Injil, beritakan Injil kepada setiap orang ya, khususnya kepada keluargamu ya, supaya setiap orang boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ingat, kenapa kita harus lakukan itu? Karena kita mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita. Selamat beraktivitas. Yesus pasti memberkati. Shalom.